Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bernadette Sandi Saltika Manaraja mulai dari transaksi 5 sampai dengan transaksi 11. Yang pertama-tama buka fitur sales, masuk ke receive payments. Pertama-tama kita pilih customer. Di sini kita pilih customernya Rani. Terus kita pilih akunnya itu ganti menjadi Bank BCA IDR. Langkah selanjutnya adalah isi amount receive-nya. Di transaksinya amount receive-nya itu bernilai 500.000. Isi ID-nya menjadi R120101. Terus tanggalnya tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Pastikan balance antara debit dan kredit. Habis itu kita tinggal record. Nah, kita masuk ke transaksi 6. Kita dari sales lagi seperti tadi, terus masuk ke receivable-nya. Terus kita pilih customernya itu menjadi PT Empus. Kita ganti lagi akunnya itu menjadi, kita ganti akun menjadi kas yang USD. Terus kita isi ID-nya R120 10.2. Terus tanggalnya tanggal 12 bulan 1 2021. Amount receivable-nya itu 45 US dollar. Pastikan semuanya balance. Habis itu kita tinggal record. Kalau untuk memastikan data uangnya, kita klik Ctrl R untuk melihat transaksi kita masuk apa sudah. Nah, habis itu kita bisa record. Di bagian sini tergantung kita ya guys. Kalau kita mau melihat, kita klik dari Ctrl R. Kalau kita tidak mau melihat, ya kita tidak usah klik, langsung kita record saja. Nah, seperti yang kita lihat tadi tuh, kita recordnya tidak bisa ya. Nah, kita ganti payment methodnya menjadi other juga tidak bisa. Sebenarnya sih ini tergantung dari kita. Kalau saya sendiri sih, saya langsung record saja karena kan tadi sudah terlihat di Ctrl R-nya bahwa transaksinya sudah masuk. Nah, ini untuk melihat akunnya itu bisa kita lihat dari akun. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita harus pastikan bahwa hasil terakhirnya itu balance ya.
Kalau tidak balance maka tidak akan bisa ke record seperti saya tadi. Nah, saya harus memastikan semua uangnya harus masuk dan balance agar bisa ke record. Nah, seperti itu. Nah, masuk ke transaksi selanjutnya yaitu masih dari sales. Terus enter sales. Nah, tampilannya sebagai berikut. Di customernya itu kita pilih customernya, kita pilih yang PT Lau. Nah, nanti alamatnya akan terisi secara otomatis. Kita ganti termsnya dulu. Balance due date-nya menjadi 10. Nah, nanti termsnya itu menjadi net 10 after EOM. Kita isi invoice-nya FJ 130101. Tanggalnya tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Kita ubah layout menjadi item. Kalau layoutnya sudah diubah menjadi item, tampilannya akan berubah. Nah, kita isi sesuai dengan transaksi. SIP-nya 1, namanya itu adalah 4G, tipe 4G. Nah, uangnya langsung terisi otomatis. Nah, kita ganti pajaknya menjadi PPN dan jobnya menjadi P. Terus duitnya itu mata uangnya USD ya. Di sini di transaksi uangnya itu 44,75 US dollar. Kita harus pastikan semuanya benar agar nanti di akhir bisa ke record. Nah, sudah di record bisa kan? Nah, transaksi selanjutnya masih dari sales, terus masuk ke enter sales. Oh, maaf. Tadi kalau untuk melihat transaksinya kita ke transaksi jurnal dulu, dari sales terus transaksi jurnal. Nah, kita ubah dari tanggal pertama. Di sini tulisannya date from, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 sampai itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan ke ABSS. Nah, untuk transaksi selanjutnya dari sales, terus kita pilih customernya, yaitu kita pilih customernya sesuai dengan transaksi. Kita pilih yang PT Win. Nah, tampilannya sebagai berikut. Kita pilih termsnya dulu, yang balance due date-nya menjadi 10 TH. Nah, termsnya berubah menjadi net 10 TH after EOM. Invoice-nya kita isi FC 150101, tanggalnya tanggal 15 bulan 1 tahun 2021. Kita ubah layout menjadi item. Nah, kita isi SIP-nya itu SIP itu seperti jumlah barang yang ada di transaksi. Nah, di sini berdasarkan transaksi itu SIP-nya itu 4. Yang 4 itu yaitu charger ori 1. Charger ori 1. Nah, uangnya langsung otomatis kita ubah jobnya menjadi P dan pajaknya kita ubah menjadi PPN. Nah, duitnya itu 53,64
dolar Singapura. Di transaksi ini kita pakai mata uang dolar Singapura ya. Nah, udah ke record. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi yang berikutnya. Dari purchase masuk ke masuk ke pay bills. Terus kita pilih suppliernya yaitu Bank BCA. Kita pilih akunnya itu Bank BCA IDR. Maaf ya. Terus kita pilih suppliernya itu PT Citi. Kita isi cekwe nomornya itu BK100. BK-nya itu 100101, tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2021, umurnya 250.000. Memonya langsung terisi atau secara otomatis. Pastikan semuanya balance agar pada saat merecord bisa langsung terrecord dengan benar. Nah, untuk melihat transaksinya itu kita klik Ctrl L, seperti tadi akan terlihat transaksinya. Nah, kalau sudah ada transaksinya, maka kita bisa nge-record seperti tampilan itu. Nah, transaksi selanjutnya kita masuk lagi dari fitur sales, masuk ke enter sales. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pilih customernya dulu. Ini pilih customernya itu PT Lau. Kita ubah termsnya dulu. Terms itu adalah termin. Nah, kita pilih balance due date-nya itu 10 TH. Dimana akan secara otomatis termnya itu menjadi net 10 TH after EOM. Nah, kita isi invoice-nya itu. (00003). Tanggalnya itu tanggal 10 bulan tanggal 10 bulan 12 tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Oh sorry guys, ini tanggal 10 bulan 12. Ya benar, ini tanggal 2 bulan 12 tahun 2022. Terus isi SIP-nya menjadi 4. Itu akan secara otomatisnya itu jadi charger. Yang kedua itu SIP-nya 2. Nama barangnya itu 4G. 4G yang tipe 4G Lite. Pastikan semuanya balance agar nge-record bisa terrecord dengan sempurna. Nah, dua-duanya ubah pajaknya menjadi PPN. Jobnya kosong ya. Pastiin balance dulu. Habis itu di-record. Transaksi selanjutnya yaitu masuk ke fitur sales lagi, terus enter sales. Nah, di sini ubah dulu layoutnya itu menjadi service. Kalau tadi kita ubah itemnya menjadi layoutnya menjadi item, kalau sekarang kita ubah menjadi service. Nah, customernya pilih PT Naden.
Oh maaf guys, saya salah, ini customernya tuh PT Aini, yang Aini customernya tuh Aini. Nah kita ubah termsnya dulu. Termsnya itu 30 TH after EOM. Maaf, saya mohon maaf karena tadi itu customernya berdasarkan transaksi, soalnya itu yang Rani. Kalau misalnya kita masuk ke customer baru, kita harus membuat kartunya dulu, kartu baru itu. Nah kita buat kartu baru dulu, itu dari new, baru kita bisa masukin Rani ke transaksi. Termsnya kita ganti menjadi COD ya. Nah invoice-nya kita isi FC 120101, tanggalnya tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Habis itu kita ubah layoutnya, itu tadi service, masukin nama akunnya itu yaitu karena dari transaksi service handphone. Kalau di sini kita harus secara manual ketik aja sesuai transaksi, yaitu service handphone. Pilih akunnya itu yang akun 4.500. Nah jumlah uangnya akan terisi secara otomatis 500.000. Ganti pajaknya menjadi PPN. Pastikan balance agar bisa ke-record dengan sempurna. Sekian penjelasan saya tentang memasukkan transaksi-transaksi ke dalam. Baik, saya Aini Siti Hazar akan melanjutkan dari transaksi 12 sampai penutup. Kita pilih account, lalu record journal account, lalu kita ganti general jurnalnya, lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 16 Januari 2021. Lalu memonya kita catat juga jadi biaya telepon Januari. Selanjutnya kita cari telepon, debitnya kita ganti menjadi nominal 1 juta. Lalu yang kedua kita cari cash, kreditnya menjadi 1 juta juga. Lalu kita record. Selanjutnya kita record jurnal kembali. Kita catat general jurnalnya dan tanggalnya. Lalu memonya kita tulis gaji karyawan
bulan Januari. Lalu kita pilih namanya jadi Wage and Salaries. Debitnya kita ganti menjadi Rp3.900.000. Lalu kreditnya berada di bank Rp3.900.000. Lalu kita record kembali. Lalu kita record jurnal entry kembali. Kita ganti seperti sebelumnya, general jurnalnya jadi GJ 000001 dan tanggalnya kita ubah juga menjadi tanggal 25 Januari 2021. Lalu kita pilih di select from listnya. Wage and Salaries. Kita ganti dari exchange rate-nya menggunakan currency USD. Lalu di record. Lalu record jurnal entry-nya kita tulis gajian karyawan bulan Januari. Atas nama kami. General jurnalnya menjadi KK260102 dan tanggalnya tanggal 25 Januari 2021. Terus name-nya Wage and Salaries. Debitnya jadi 268 US dollar dan kredit di cash-nya menjadi sama 268 US dollar. Lalu kita record, habis itu kita keluar, lalu kita ke company data, lalu kita ke banking, terus spend money. Banknya kita ganti jadi Bank BCA IDR Indonesia Rupiah. Cek nomornya menjadi BKM 001 dan date-nya menjadi tanggal 27 Januari 2021. Lalu amount-nya senilai Rp4.200.000 dan catatan memonya transfer Bank BCA ke IDR.
item C. Lalu X-nya kita cari kembali. Menjadi cash IDR senilai 4.200.000 dan kategorinya L, lalu kita record. Selanjutnya kita ke sales, ke new item, customernya kita pilih PT Nadet. Lalu credit termnya payment is due-nya menjadi in a given of days, diskon days-nya menjadi 10, balance due days-nya 30, dan diskonnya 2%. Jadi termnya 2%, 10 net 30. Invoice-nya kita rubah juga menjadi FJ 0007 dan DT kita rubah menjadi tanggal 12 Januari 2021. Lalu description-nya jangan lupa kita catat ya. Lalu kita record. Lalu setelah itu SIP2-nya alias alamatnya kita ganti jadi Jalan Ahmad Yani nomor 3, Jakarta Barat. SIP-nya menjadi 1, item numbernya kas, lalu hasilnya seperti yang digambar. Jangan lupa ganti deskripsinya menjadi jasa service. Price-nya menjadi 500.000. Lalu jangan lupa kita record ya. Selanjutnya kita ke enter sales lagi, ke new item. Kita tambahkan yaitu PT Lau. Lalu seperti sebelumnya, itemnya kita ganti payment is due-nya day of month after EOM, diskon date-nya 10 dan balance due date-nya 30, maka akan menjadi termnya 10%. Lalu invoice-nya kita rubah. Jangan lupa
kita rubah menjadi item ya. Sheetnya seperti tadi, 1 item number kas dan descriptionnya menjadi service gadget. Price-nya juga berubah menjadi $20. Lalu kategorinya Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aini Siti Hajar tentang transaksi jurnal dan laporan keuangan. Pertama-tama, kita harus mengklik dari fitur akun, masuk ke record journal entry. Di sini kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti berikut dan mengisi general jurnalnya. Diisi dengan GJ 310101. Tanggalnya tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Memo diisi dengan depreciation store equipment bulan Januari. Akunnya diisi dengan akun store equipment at cost. Dan akun kedua diisi dengan store equipment akumulasi depreciation. Di sini uangnya diisi dengan 500.000 balance debit kredit. Isi kategori dengan L, lalu record. Selanjutnya kita masuk ke inventory, adjust inventory. Nah, kita akan melihat tampilan seperti berikut. Inventory journal numbernya diisi dengan IJ 310101. Tanggalnya diisi dengan tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Memonya diisi dengan persediaan yang hilang, kode 4G. Selanjutnya item numbernya diisi dengan 4G, disesuaikan sama isi memo yang di atas. Namanya kode 4G, berarti item numbernya juga 4G. Dilihat dari transaksi yang sebelumnya. Kuantitinya diisi dengan -2 dan uangnya debit dan kredit diubah menjadi 0. Ubah kategori menjadi P. Ubah kategori menjadi L lalu record. Nah, selanjutnya masuk ke akun, transaction journal. Date from-nya diisi dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 2021.
diisi dengan tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Lalu klik all. Berikut adalah tampilan dari transaksinya. Berikut ini adalah tampilan dari hasil semua transaksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur, masih ke akun, terus bisnis, terus disbursement. Kita tadi masuk ke akun disbursement. Selanjutnya kita masuk ke akun, terus klik transaksi jurnal. Nah, di sini date promnya diisi dengan tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Lalu klik all. Berikut adalah tampilan hasil dari semua transaksinya. Nah, yang kita klik di sini adalah cari yang PC, klik tanda panah. Nah, tampilannya seperti berikut tadi. Selanjutnya ke akun, ke transaksi jurnal lagi. Isi date from sampai to. Kita cari yang GJ. Isi general jurnalnya. General jurnalnya itu yaitu KK 160101. Terus biaya listrik tadi seperti berikut. Nah, dihapus akunnya itu, di delete akun dengan cara klik kanan terus delete. Masuk ke akun comment center, kita ke fitur report, terus ke akun. Nah, kita cari yang akun transaction accrual. Habis itu kita klik customize. Isi date promnya Januari, terus to-nya sampai Januari juga. Klik display. Nah, berikut adalah akun transaction accrualnya. Dari tanggal 1 bulan 1 2021 sampai dengan 31 bulan 1 2021. Bisa kita lihat begini hasil dari semua transaksinya di akun transaction.
Kalau sudah sampai ke tampilan akhir, nanti kita langsung close saja. Nah, kita tinggal close. Selanjutnya kita masuk ke reports lagi. Kita klik akun. Nah, kita cari yang income statement yang akrual. Nah, sama seperti tadi, date from-nya diisi Januari, toolnya diisi dengan Januari juga, terus diklik display. Nah, berikut adalah tampilan income statement bulan Januari tahun 2021. Geser sampai ke bawah untuk melihat semuanya. Habis itu kita close. Selanjutnya kita klik report lagi, terus akun. Nah, kita cari yang sekarang kita cari yang standard balance sheet. Kita select periodenya periode Januari. Nah, ini adalah tampilan dari balance sheet-nya bulan Januari. Nah, kita close. Habis itu kita masuk ke report, terus klik akun lagi, kita cari yang kita cari yang statement of cash flow. Terus klik customize, klik display. Nah, berikut adalah tampilan dari statement of cash flow Januari tahun 2021. Terus kita masuk ke yang report, terus klik kita masuk ke analisis, masuk ke sales. Nah, di sini kita ditampilkan dengan tampilan seperti berikut. Kita akan melihat bagaimana tampilan dari filtersnya. Nah, kita isi dengan this year actual only, all items, terus Januari. Habis itu kita oke kan. Berikut adalah tampilan dari filtersnya. Di sini terdapat diagram, dimana charger ori itu 60,53%, Vivo itu 21,16%, dan TV 4G itu 18,31%. Ini tuh bisa sebagai kayak perbandingan penjualan. Nah, habis itu kita klik yang bagian sekian pembahasan dari kelompok
kelompok 4 tentang memasukkan transaksi-transaksi ke dalam aplikasi ABSS jika ada kesalahan kami dalam penginputan ataupun secara pengucapan langkah-langkah, kami mohon maaf. Terima kasih.